Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya di FAA Channel. Kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan yang sering kali ditanyakan di kolom komentar, ataupun pertanyaan yang sering kali muncul ketika kalian itu gagal bayar ya teman-teman. Nah, apa sih pertanyaan yang saya maksud itu? Yaitu ketika kalian itu gagal bayar, di pikiran kalian itu pasti ada pertanyaan yang semacam ini ya teman-teman. Bang, saya itu gagal bayar, apakah nanti didatengin DC? Bang, saya itu gagal bayar, apakah nanti ditelepon di luar kontak darurat? Dan pertanyaan semacam itu sering kali ditanyakan di kolom komentar. Nah, teman-teman semua, bila kalian itu ada keraguan ataupun dalam pertanyaan-pertanyaan tersebut di pikiran kalian, maka kalian itu jangan sampai stres ya, apalagi sampai kalian pusing untuk memikirkan hal yang tidak penting tersebut. Karena apa? Karena saya pengalaman selama hampir 1 tahun ini ya teman-teman, yang saya pikirkan tidak ada semacam pertanyaan tersebut ya. Yang saya pikirkan hanya fokus kepada apa yang saya jalani hari ini, pekerjaan ataupun hal yang lainnya, misal hobi. Nah, aku tahu di pikiran kalian ya teman-teman, misal kalian itu didatengin DC, kalian itu akan malu kepada keluarga ataupun kepada tetangga-tetangga kalian ya. Karena hal itu kalian sering memikirkan dan sering untuk mempertanyakan hal tersebut ya. Aku tahu juga kalian itu juga malu kepada teman-teman kalian semua di kontak WA, misalnya jika salah satu kontak kalian itu dihubungi oleh DC, dan kalian pasti merasa malu akan hal tersebut ya. Nah, karena itu saya bikin video khusus untuk pertanyaan-pertanyaan semacam tersebut ya. Saya itu galbay di Sibang, es pinjam, SP letter, aku laku, Lazada, ada semua ya teman-teman. Saya itu hanya didatengin oleh DC aku laku saja. Yang lainnya itu tidak didatengin oleh DC ya. Nah, bila kalian itu meminjam di aplikasi pinjol aku laku, maka saran saya jika mau galbay maka pikir terlebih dahulu, karena di aplikasi aku laku itu ada DC-nya. Nah, buat galbay yang di Sibang, di Shopee maupun di aplikasi Lazabon dan Sibang itu tidak ada DC-nya, dan semua daerah itu belum tentu ada DC-nya ya teman-teman. Ini disimak ya. Misal kalian tempat tinggalnya itu di daerah pedalaman seperti Kalimantan yang aksesnya terbatas, di Papua mungkin Sulawesi, dan di Pulau Jawa khususnya kota-kota yang tertinggal ya teman-teman, misal banyak hutan-hutan kayak Purwodadi, Blora, ataupun kota di daerah-daerah pedalaman, itu jarang sekali ada DC-nya ya teman-teman. Karena apa? Karena misal kalian ini DC-nya pergi ke rumah kalian, belum tentu DC ini mendapatkan uang dari kalian ya teman-teman. Misal kalian tidak punya uang sama sekali untuk membayar si aplikasi pinjol, maka DC itu membutuhkan biaya untuk mendatangi rumah kalian. Dan DC itu memperhitungkan ya teman-teman biaya untuk mendatangi rumah kalian. Bila rumah kalian itu terlalu jauh, maka DC itu akan berpikir dia akan membuang uang ataupun tenaga waktu untuk mendatangi kalian yang belum tentu ada uangnya ataupun belum tentu kalian membayarnya ya teman-teman. Maka simak hal poin tersebut ya. Nah, di sisi lain DC menggunakan cara yang alternatif ya teman-teman, seperti kalian itu di WA, di telepon, di spam terus, agar kalian itu mentalnya jatuh ya, dan bikin pusing kalian ya teman-teman. DC seringkali menggunakan itu untuk kalian itu mau membayar, ataupun seringkali mengancam kalian agar mau membayar. Cara ini cukup efektif ya teman-teman. DC menggunakan cara ini untuk menjatuhkan mental kalian supaya kalian itu mau bayar. Misal kalian itu diancam untuk dipidanakan ya teman-teman. Hal semacam itu tidak mungkin terjadi karena hutang piutang itu sifatnya hukum perdata, di mana kalian itu saling menyelesaikan antara kedua belah pihak ya. Dan
tidak ada hubungannya pada pidana. Itu disimak ya teman-teman. Dan yang kedua yaitu kalian akan dihubungi di luar kontak darurat. Nah, hal semacam itu hanya bersifat ancaman. Belum ada terjadi kasus seperti kalian itu di WA di luar kontak darurat ya, seperti teman kalian, keluarga, bahkan kerabat-kerabat kalian akan dihubungi satu persatu. Nah, hal semacam itu hanya bersifat ancaman dan tidak akan terjadi. Kecuali kalian itu mencantumkan nomor darurat. Nah, nomor darurat itu akan dihubungi oleh DC. Misal, nomor darurat itu teman kalian, ataupun ibu atau bapak kalian, adik atau kakak. Nah, bila kalian mencantumkan nomor tersebut di pinjaman online kalian, nah nomor tersebut akan dihubungi bila nomor kalian yang utama tidak bisa dihubungi ya teman-teman. Nah, ini ada curhatan dari subscriber saya yang DM saya ya teman-teman. Itu dia berkata dia dari kota Jawa Tengah ya teman-teman. Kotanya tidak saya sebutkan karena ini privasi. Nah, dia curhat kepada saya kalau dia itu galbe di aplikasi Sibang. Dan dia bertanya kepada saya, "Bang, apakah galbe Sibang akan ada DC-nya?" Saya jawab, tidak ada ya teman-teman. Karena apa? Karena DC Sibang itu tidak menyebar. DC itu aslinya ada, tetapi hanya bersifat untuk menagih lewat online ataupun meneror kalian itu supaya kalian mau membayar. Nah, ini jauh lebih efektif daripada mendatangi ke rumah kalian. Saya juga sering kali diancam ya oleh DJ, didatengin ke rumah kek, ataupun dipidanakan, dan didatengin RT RW, dan akan diperbuat malu. Nyatanya saya itu tidak didatengin DC, hanya satu yang saya didatengin yaitu DC di akun aku ya, simak itu ya. Nah teman-teman, poin yang ketiga yaitu resiko ketika kalian gagal bayar. Nah, setelah memahami dua poin yang saya sebutkan tadi, nah ini adalah poin resiko ketika kalian gagal bayar. Resiko yang kalian terima ketika gagal bayar yaitu kalian masuk slik OJK. Apa itu slik OJK? Yaitu sebuah sistem perbankan bila ada nasabah yang bermasalah dalam hutang piutang di dalam OJK, itu tidak bisa meminjam lagi ke aplikasi pinjol lainnya. Dan juga ini berlaku untuk kalian meminjam di bank, itu akan tidak bisa ketika kalian terkena slik OJK. Dampak apa saja ketika kalian itu terkena slik OJK? Seperti kalian itu mau mencicil sebuah motor baru dengan kredit. Ketika nama kalian itu diketik di perusahaan ataupun leasing, nah itu ada data-data kalian ketika nasabah bermasalah kepada pinjaman online, maka itu tidak bisa di ACC dan sangat sulit sekali ya teman-teman. Bila kalian tidak punya orang dalam ataupun orang kenalan kepada leasing tersebut, maka itu sangat beresiko dan tidak bisa di ACC. Nah yang kedua, bila kalian meminjam di bank manapun, kalian itu pasti akan dipersulit jika kalian itu terkena OJK. Selain itu, tidak ada masalah sama sekali ya, seperti dipidanakan, seperti kalian itu akan dimasukkan penjara, itu tidak bisa ya teman-teman. Jadi kalian bila mau galbay ataupun sudah galbay, tetap tenang saja. Pikirkan ataupun alihkan pikiran kalian ke hal yang lain seperti pekerjaan, hobi, dan lainnya ya. Jangan berpikiran yang aneh-aneh ya teman-teman. Itu malah bisa bikin kalian sakit maupun bisa stres. Saran saya, perbaiki ekonomi dan fokus untuk masa depan. Yang berlalu biarlah berlalu, jangan terlalu difikirkan. Kita sama-sama membangun ataupun fokus ke masa depan saja. Nah, itu adalah video yang saya bagikan di episode kali ini. Bila kalian ada pertanyaan, silahkan komen di kolom komentar, ataupun bisa kalian follow di akun IG saya pribadi, namanya adalah Feby Abdullah, nanti saya cantumkan di kolom deskripsi ya teman-teman. Nah kalian itu bisa bertanya sesuka hati,
tentang masalah pinjol. Nanti saya akan dengan sukarela menjawab pertanyaan dari kalian. Nah, sekian video dari saya. Like kalau suka, dislike kalau tidak suka. Sekian dan terima kasih.